qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini nanti sebagai alasan kalau nanti saya ditanya oleh Tuhan saya. Jadi nanti kalau ada orang-orang sekitar kita, kenapa tetangga Pak Dono sebelah kiri itu belum pakai jilbab itu? Nah, nanti ditanya itu, Pak. Kenapa ada masih main kartu, masih ngeleng? Atau jangan-jangan Pak Dono ikut? Nah, itu nanti ditanya, Pak. Nah, jadi kalau kita tanya, saya sudah sampaikan ya Allah, walaupun mereka belum berubah. Nah, ada alasan. Kalau kita memulai. Yang berikutnya, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena kita sampaikan. Maka salah satu tugas Nabi itu tabligh, menyampaikan. Masalah hidayah itu urusan Allah. Yang penting kita berdakwah dengan cara yang terbaik. Masalah nanti dia belum terima, itu urusan Allah. Khalid bin Walid itu, Pak, itu ketika perang Uhud, dia dan pasukannya itu membunuh 70 sahabat, menawan 70 juga. Kalau Rasulullah main perintah bunuh atau doa, ya Allah yang bunuh teman-teman saya, bunuh juga ya Allah, gitu. Habis semua itu. Tapi Rasulullah selalu mengatakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena mereka enggak tahu, kan begitu. Dan itu dijawab sama Allah pada tahun ke-6 atau ke-8 Hijriah ketika Fatu Mekah, tahun 8 Hijriah. Berarti berapa tahun? Dari tahun kedua, tahun 8. 6 tahun, Pak. 6 tahun. Artinya upaya terus. Masalah hidayah itu urusan Allah. Nabi bersedih karena pamannya yang bantu dakwah itu nggak masuk Islam. Tapi Allah sebutkan sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Adalah ingkarul mungkar, mencegah orang dari kemungkaran. Ada hadisnya pendek disebutkan dari Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum atau idza ra'a ahadun minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Jika salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau juga enggak sanggup dengan hatinya. Wa dzalika aqaful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Ini hadis ini beberapa ulama mengatakan hadis ini min jawami'il kalam. Hadisnya pendek, kata-katanya pendek, tapi maknanya sangat dalam. Kalau kita lihat redaksinya, Pak, man ra'a minkum ahad atau man ra'a minkum, artinya apa? Dakwah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ada satu orang atau satu komunitas itu cukup, maka jadi wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau cukup. Kalau nggak cukup, maka jadi fardu ain. Dakwah itu jadi fardu ain. Sama kayak kita ngurusin jenazah itu. Kalau dia cukup, satu kelompok orang ngurusin, jadi fardu kifayah. Tapi kalau nggak cukup, fardu kifayahnya bertambah,
Kalau nggak cukup juga bisa jadi fardu ain. Kalau sekarang di Indonesia ini Pak, dakwah hukumnya apa? Sudah dekat dengan fardu ain. Kenapa? Yang nyeru sedikit, yang rusak banyak. Saya sering katakan begini, masjid ini dibangun tentu nggak 10 orang, banyak orang yang bangun masjid ini, yang nyuplai, yang bikin teh, bikin hidangan, banyak, melibatkan banyak orang, melibatkan ibu-ibu juga, banyak. Butuh waktu nggak sebentar, butuh waktu lama masjid ini. Sementara kalau yang ngancurin butuh berapa orang? Butuh berapa waktu? Ya kayak kita masang bongkar tip lah. Ada tip rusak kita bongkar. Bongkarnya cepat Pak. Begitu masang bingung. Bautnya lebih lagi kan, mana lagi nih, gitu kan, diulang lagi dia. Sama untuk bangun dakwah atau masjid ini butuh orang banyak, waktunya panjang. Tapi untuk menghancurkan satu orang cukup Pak, satu orang cukup. Contoh bisa aja, kamu imamnya sama siapa? Imamnya Pak ini, Pak Yudi. Wah, saya ialah mengubah yang pertama dengan tangannya. Mana tangan itu apa? Para ulama menyebutkan mana pertama ya tangan itu tangan. Jadi harus sehat. Jadi kalau ada orang memukul kita bisa nangkis. Kalau ada orang berantem kita bisa misahin. Jangan sampai kita misah ini malah kepukul atau malah ikut mukul, gitu kan? Kan ada misahin orang nggak mukul tapi orang lain bisa mukul. Jadi bapak-bapak, yang pertama mananya tangan. Jadi kalau ada orang mau mukul, bisa kita tangkis, bisa kita tahan. Dan ini harus orang kuat. Harus kuat Pak. Kalau kita misah orang bergulat kita kecil ya, jangan-jangan kita yang kena nanti. Yang kedua maknanya adalah kekuasaan. Tangan ini makna lain adalah posisi, jabatan, kekuasaan. Maka bapak-bapak, kalau kata Ali bin Abi Thalib itu, ada beberapa hal yang tidak bisa diubah dengan Al-Quran, tapi bisa diubah dengan pedang. Maknanya apa? Kekuasaan. Bapak kalau ada orang melakukan kalau zaman sekarang nih banyak pelecehan seksual. Orang pakai pakaian sembarangan. Bapak paling bisa marah-marah aja, nggak berubah itu Pak. Atau di cerita beberapa waktu yang lalu ada orang yang rentenir, nggak bisa Bapak ini. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, daerah ini dilarang rentenir masuk, yang ngomong kepala desa, bupati, gubernur, presiden, nggak berani Pak, nggak berani. Banyak sekarang kerusakan moral, kita hanya bisa ngelus dada aja, nggak bisa. Ada orang cerita ini ya, di Long Merah itu, di Payan Mas itu, kadang-kadang orang jualan sampai malam Pak, nyampe jam 2 malam masih jualan kadang-kadang. Di stadion itu jam 1 malam, jam 2 ada masih jualan, ngangkat sembarangan Pak. Apa Darno datang nangkep, nggak bisa Pak. Siapa kamu? Saya Banser, nggak bisa Pak, nggak bisa.
atau saya Risma, nggak bisa Pak. Yang bisa itu kan orang-orang punya jabatan. Makanya bapak-bapak, mumpung bapak-bapak punya jabatan, gunakan jabatannya tuh yang baik-baik. Kalau bupati bikin perda larangan televisi hidup pada maghrib sampai jam 8 malam gitu. Saatnya untuk ngaji, bisa aja Pak. Ada beberapa daerah di Jawa Barat itu ada perdanya itu, perda larangan nonton TV. Nggak bisa kita ngelarang-larang. Tapi kalau perda dia kerjasama sama apa kepolisian, bisa. Makanya bapak-bapak kalau ada orang nyalon-nyalon itu tanyain, sanggup nggak melakukan perda yang bagus, larangan judi yang langsung ataupun yang online, judul. Yang kedua, nah bapak nggak punya jabatan, nggak punya posisi. Kalau bapak-bapak jadi ketua masjid, ya masjidnya dimanfaatkan. Pengajian Risma ada, pengajian anak-anak ada, pengajian ibu-ibu ada, pengajian yang ya disiapkan semua. Jangan memperlakukan seperti kita nyatai-nyatai aja, nggak peduli, nggak boleh Pak. Kalau bapak punya usaha, pastikan orang-orang yang bekerja tempat bapak itu harus ya minimal yang kita kelihatannya aja Pak. Sholat gitu. Kalau saya ada pegawai saya, apa bukan pegawai ya, yang ngaji sama saya, kepala tukang gitu. Kamu orang kalau izin sholat nggak apa-apa. Kalau waktu sholat, zuhur sholat nggak apa-apa. Asal sholat macam nggak apa-apa. Kalau saya bilang janganlah. Kalau bapak sholat waktu zuhur nggak apa-apa karena panjang kan istilahnya dari 12 sampai jam 1. Kalau sholat asar di tempat kerja nggak apa-apa, nggak harus pakai yang bagus-bagus, yang penting nutup aurat. Ada yang timnya Rahmat itu punya usaha stiker itu. Wah, anak bos saya ini ada yang baru masuk Islam 5 tahun, tapi nggak sholat. Saya bilang kalau nggak sholat tuh apa masuk Islam? Karena yang membedakan orang Islam untuk apa? Belajar sholat lah. Sholat itu bukan bikin kita kaya. Sholat itu bisa bikin kita tenang. Sholat itu bisa menyelamatkan kita itu. Jadi jangankan sholat itu, sholat Jumat aja nggak sholat tuh Ustaz. Gimana caranya? Coba kamu praktekin. Kamu absen. Saya sholatnya di masjid terdekat tempat kita kerja, saya absen. Kalau nggak sholat, potong gaji. Bener Pak. Begitu diterapin pada sholat, walaupun dia waktu sholat main HP gitu. Bukan sholatnya, waktu duduk main HP maksudnya ya. Jadi harus ada upaya-upaya. Kalau guru, murid-muridnya harus nutup aurat, ya kan? Guru-gurunya juga harus ngasih contoh. Kan betapa banyak guru-gurunya ngelalap anaknya, dilalap kan? Yang perempuan-perempuan tuh jadi di UGM juga ada profesor lagi Pak. Belasan mahasiswi itu digagahi itu. Yang kedua, kalau nggak sanggup dengan tangan, Bapak bukan pengusaha, bukan penguasa, bukan pemegang jabatan, ubahlah dengan lisan. Apa lisan itu? Teguran, ditegur, atau mana lain dengan ilmu. Diajak dialog, diajak ngobrol, dijelasin sejelas-jelasnya dengan ilmu. Nah, kalau posisi dengan ilmu ya para guru, para ustadz, gitu ya. Itu dengan ilmu. Dan sekarang ini mohon maaf Bapak-bapak, sekarang ini banyak orang pintar ngomong tapi nggak ada ilmunya.
Atau kalau ceramah itu banyak dagelnya, ilmunya nggak ada, lebih banyak cerita-cerita bohong aja, nggak ada sumbernya. Orang teman saya itu nyetelin ini, misal ada orang ngaku Habib, ya kan Habib ada yang Habib beneran, Habib aku Habib. Kemudian dia salah cerita kesalahan guru-gurunya. Datang ke bandara telat, pesawatnya sudah terbang. Kata dia, "Woi, tunggu saya." Pesawatnya bukan balik, Pak. Kalau balik masih masuk akal lah, walaupun jarang terjadi. Mundur pesawatnya. Mana cerita pesawat mundur? Tuhan kami ya, kata Ibu Rahim. Yang bunuh bukan saya. Tapi katanya kamu. Tanya aja itu yang paling besar itu. Megang kampak itu. Dia paling selamat, yang lain enggak. Kata Rajin, enggak, bagaimana mungkin saya nanya patung yang nggak bisa bicara. Kalau nggak bisa bicara gimana disembah? Harus masuk akal dalam agama ini, Pak. Iya, harus masuk akal. Makanya bapak-bapak, banyak sekarang ini orang-orang yang nggak ada ilmunya. Makanya kalau menyampaikan kan nggak harus bapak harus hafal Quran, hafal ribuan hadis, nggak harus begitu. Yang jelas yang bapak sampaikan itu bapak tahu. Kalau ditanya kita nggak tahu, nggak ada salah, Pak. Orang bilang saya nggak tahu, itu nggak ada salah, Pak. Jangan bapak anggap aib. Ada orang nanya, bapak jawab gitu. Bapak nggak bisa jawab, kemudian aib gitu, enggak. Kalau bapak ditanya kemudian bapak menjawab saya nggak tahu, itu bapak dapat pahala 1. Daripada bapak jawab, bapak nggak tahu jawabannya tapi asal-asal. Iya. Ada beberapa kaidah itu, mangqala la adri faqad ijtahada. Ini fatwanya Imam Syafi'i. Barang siapa mengatakan saya nggak tahu, maka dia sudah berfatwa, dapat pahala itu, Pak. Daripada bapak memaksakan diri, sesat menyesatkan. Maka saya sering protes. Istri saya kan guru fisika, tapi jadi pembimbing rohis. Nah ini guru fisika, pembimbing rohis. Besok ngaji pengajian ini ya, nyampaikan teman-teman. Carilah. Saya minta nyari materi ini, saya kasih. Dikit amat ini ya, jabarin sendiri gitu kan. Cari YouTube, nulis-nulis gitu kan. Sampai detail-detail hurufnya itu, Pak. Saya bilang jangan. Bisa jadi yang ada di tempat kamu itu ngerti bahasa Arab, nanti kamu dipermaluin. Jangan. Sampaikan yang kita bisa yakin. Yang nggak bisa jangan. Kalau ditanya, kalau kita nggak bisa jawab, PR. Itu bukan aib, Pak. Bukan aib. Jangan kita kayak komentator bola gitu. Messi jadi tengah tolol nih. Iya, padahal kalau kita bawa bola ya, kalau kita ke planting sendiri. Itu ya. Maka saya sering bilang, saya kalau nonton bola itu paling senang waktu saya mondok di Cilacap. Nggak penting nonton bolanya, Pak. Yang penting dengar komentatornya pakai bahasa ngapak, itu lucu banget itu, Pak. Ada bapak-bapak orang Cilacap ya, wah itu lucu banget, Pak. Lupa menganak maning gitu kan. Ya ini menganukan bola gitu. Begitu gawang nendangnya jauh gitu, Pak. Sitik maning 1 senti gitu, Pak. Padahal jauh banget, tapi lucu, Pak. Yang ketiga, nah kita nggak punya kekuasaan, kita juga nggak punya ilmu, tapi kita ngerti halal haram. Jadi gimana? Mengingkar boncengan, bukan suami istri, cium-ciuman. Kita harus ada pengingkaran. Ya Allah, mudah-mudahan berubah zaman yang lebih baik gitu, dapat hidayah. Begitu, Pak. Jangan diam aja. Dirinya seorang muslim
Jika melihat kemungkaran ada dua hal lah paling enggak. Yang kedua, dia setuju dengan perilaku itu. Yang kedua, mungkin dia nahan-nahan. Karena dakwah itu kan ada waktunya, ada tempatnya, ada orangnya. Nah, saya mungkin protes dengan posisi ada mantu orang tuanya begini-begini. Mau ngomongin langsung kan nggak mungkin, Pak. Bu, duduk sini, Bu. Allah berfirman, nggak mungkin. Nah, kita ngomongin sama orang yang dia dihormatin, atau mau ada ibu-ibu ngajian, mau ngisi mana, Bu? Ngisi rumah saya ya. Minta tolong sih selipin materi ini. Iya. Ada orang mabuk, nggak boleh kita marah-marahin, Pak. Orang dia mabuk. Ada orang gila dimarah-marah lah. Orang gila dimarah-marah. Atau kalau sekarang ada orang gila ditanya nomor, nomor berapa keluar? Iya. Saya pernah ngobrol itu, Pak. Ternyata rumah saya yang sekarang ini, itu tukang-tukang saya dulu tuh kalau nyari nomor ke rumah itu dulu. Iya Ustaz. Kalau mimpi ini saya cari, dapat Ustaz. Kok kamu nggak bagi-bagi sama saya? Belum kenal sama Ustaz. Kali bening. Dekat rumahnya adik bapak ya. Siapa namanya? Pak Arif. Setuju, Pak. Makanya disebutkan mengingkari dengan hati itu, Pak, disebutkan wadzalika ataful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau dakwah itu harus dengan tangan, kalau nggak bisa harus dengan lisan, dengan ilmu, kalau nggak bisa dengan hati. Berdoa itu selemah-lemahnya iman. Tapi bisa jadi iman yang tertinggi. Kenapa? Kalau yang punya kekuasaan dia nggak menggunakan kekuasaannya untuk berdakwah, kalau dia punya ilmu tidak jadikan ilmunya sebagai media untuk dakwah, yang punya usaha punya jabatan nggak pakai, yang punya ilmu diam-diam aja, ya dia lebih baik. Saya mau ngomong tapi saya orang bodoh, gitu kan? Ya udahlah. Nah ini kira-kira, tinggal kita di posisi yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau tidak sama sekali. Ini kira-kira wallah. Anzilin nas manazilahum. Jadi kalau kita mau berdakwah dengan orang itu harus tahu dulu, karena nggak bisa dipukul rata semua orang, Pak. Iya, harus lihat. Saya ingat teman-teman di kos-kosan saya itu beda dengan saya. Paling kalau assalamualaikum, permisi gitu aja kalau orang. Ada, ya saya anggap adik lah, karena jauh di bawah saya semesternya gitu ya, adik tingkat. Kalau lihat orang gitar-gitaran di bu itu, ayo sholat, kata yang gitar, titip salam aja. Itu terus jawabannya kan, titip salam aja gitu. Akhirnya ubah, mau ke situ dia bawa gorengan dulu, makan gorengan, apa nih, ada rezeki, makan. Kadang-kadang coba minta lagu ini, lagu religi, kayaknya lagu wali gitu. Orang karena sudah merasa nyaman sama, Pak, sudah sering, yuk sekali-kali ke masjid lah, nanti kalau tiba-tiba lagi gitar cabut mati gimana? Ayolah ke masjid gitu. Dari 5 orang yang masjid 1, lama-lama, enak juga ya. Saya ini ternyata ngomong, saya ini kadang-kadang kepingin juga ke masjid, tapi nggak ada yang ngajak. Malu, Pak. Baru datang tumben, ini udah nggak jadi, Pak. Iya, baru datang tumben, baru datang, coba. Makin nggak jadi masjid lagi. Nah, bisa jadi orang-orang sekitar kita itu nggak diajak, mengajian nggak diajak. Iya.
dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, waktu saya jadi kadus dulu itu pernah melihat warga kita sini, terutama dusun Bosok Jajar, itu sesuai kata Ustaz tadi kan ada rentenir. Ini rentenir ini orangnya di luar ini desa kita, gitu, Ketapang dari jauh, ya Cempaka gitu. Nah sehingga saya berikhtiar waktu itu mengadakan koperasi berpinjam. Saya laksanakan dari RT saya dulu langsung ke desa. Udah banyak peserta ini. Kemudian saya ngomong dengan warga itu, ada Pak Karsi juga waktu itu, supaya desa kita terbebas rentenir, maka ada ikhtiar saya ini sebenarnya ingin membebaskan warga sini yang terlibat rentenir ini. Itu kasihan Ustaz. Ada yang pisah dengan istri, ada yang rumah disita gitu, di mana berangkat. Nah tadi sore kita datang ke rumah, beberapa kali waktu rumah rentenir, nggak tahu dari siapa, itu ke rumah dia, sampai nangis. Orang Cinta Manis, tolong Pak Darno, saya ini mau ditagih orang yang dapat dari kemarin, sehingga saya ini belum mau pulang gitu. Tolong ada uang 300 gitu kan. Saya nggak pertama pikiran saya bukan berantak nih dia kan, karena alasan dia tadi kan apa arisan apa gitu kan. Terus saya tanya, udahlah terus terang aja, saya udah ketebak kan rentenir ya, iya apa gitu kan. Maka tadi saya kasih saya pinjam 300. Nanti 100 saya kasih, nanti kalau mau mulangkan 200 lagi saya gitu. Tapi nunggu waktu ya jangan, pokoknya sampai yang udah punya uang itu silakan pulang saya. Jadi nggak saya kasih batas waktu tadi. Nah seperti ini kan banyak di desa kita ini. Maka saya itu kemarin sudah bicara dengan Pak Kades gimana kita menanggulangi terjadi ini. Sedang kita ini kan desa Bosok Jajar ini mayoritas Islam. Nah tinggal Pak Kades ini ada ikhtiar apa dikumpulkan semua aparat desa termasuk ketua masjid ini dikumpulkan, ayo kita berembuk gimana caranya. Tapi saya tunggu sampai detik dari Pak Kades belum ada ini, belum ada jawaban konkret. Mau dikumpul di Istiqomah silakan, saya ikut saya kan. Nah masalah kita ini sebagai umat Islam Rasulullah ini ada ikhtiar lah untuk merantas ini. Kita panggil warga-warga yang terlibat tadi. Nah gimana mengatasinya? Nah seperti ini kan artinya kan saya udah ikhtiar seperti itu, tapi dari yang mempunyai posisi yang kira berwenang itu kurang greget itu buat saya dongkol itu sampai detik ini. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Bapak bebasin, besok dia pinjam lagi. Orang yang dijagain online nanti Pak, ya kan? Dijagain online. Ya. Makanya perlu juga kesadaran. Saya dulu waktu jaga warung ibu saya, ada ibu-ibu jual telur itu dari kampungnya, dari rumahnya itu naik sepeda jelek. Lama-lama sepedanya agak bagus, lama-lama pakai motor second, motor jelek, ini motornya bagus gitu. Nggak lama kok nggak pernah kelihatan. Kemana orang ini? Gitu. Kata ibu saya, kejebak rentenir. Yang kejebak bukan dia. Adiknya datang dari Jawa datang, Mbak pinjam saya ini Mbak, modal untuk usaha gitu. Pinjam sama siapa? Nanti saya pulangin. Gitu. Ternyata pinjam sama rentenir. Setiap dia bayar nyicil, itu belum lunas terus beranak bercucu bercicit gitu. Habis Pak, usahanya habis, rumahnya habis. Dan biasanya pakai ini, ya rentenir juga kan pakai backing Pak. Nggak mungkin dia datang sendiri-sendiri sini. Ada backingnya. Aparat juga. Syariah. Pas koperasi itu gitu juga Ustaz. Udah berkembang, udah berapa puluh juta. Dan orang pinjam nggak balikin harus punya jaminan.
jaminannya harus lebih tinggi daripada yang dipinjam. Iya. Kadang sampai habis apa jaminnya itu. Iya. Mentalnya harus diubah. Makanya bapak-bapak, ada rezeki-rezeki itu memang harus dicari ikhtiar manusia. Ada yang ikhtiar langit, Pak. Iya. Ada yang pakai ikhtiar langit. Mintanya kepada Allah benar. Nah, sementara kan kita mintanya kan sekedarnya aja. Ya kan? Orang doa kan, kalau orang doa itu kan begini, ini kan mana doa itu kayak gitu. Ya kan? Orang doa itu kalau orang Palestina bukan begini, Pak. Iya Pak. Iya, rata-rata begini doanya. Kalau kita enggak, nah, apalagi kalau gemuk-gemuk kayak saya taruh baca Yasin taruh sini kan. Ada sandaran. Ini nikmatnya orang gemuk kayak saya, Pak Malkan dan teman-temannya. Terjadi ketika orang tidak ada lagi mengucapkan kalimat Allah. Ya. Oh, ini masih banyak, belum nyampe lah. Iya. Ada posisi akan muncul Imam Mahdi. Ya. Gimana? Mungkin saja, tapi kan disebutkan dalam hadis itu nanti ada orang terakhir yang mengucapkan kalimat Allah tapi dia nggak tahu artinya. Kalau dia sakit, ya Allah gitu. Kalau dia sedih, ya Allah gitu. Kalau dia senang, ya Allah gitu. Tapi dia nggak tahu artinya. Itu pun masih ditunda 40 tahun gitu. Masih lama. Ya gini Pak Darno. Jadi bapak-bapak, ya Iran ini perang ini bukan karena bela Palestina. Karena kepentingannya itu dirusak juga sama Israel. Karena Israel kan kepingin cari sekutu, cari teman-teman sama dia. Dulu dia tuh bestie sama Israel tuh bestie. Sama-sama yang rusak Timur Tengah itu mereka. Cuman penguasa yang sekarang itu sudah nggak akrab lagi dengan Palestina. Ya biasalah kalau anak-anak SMA, kenapa kamu ini? Karena dia nggak kawan sama saya lagi ya, nah gitu. Jadi bukan karena bela Palestina, bukan. Walaupun lagi perang kayak gini, tetap Palestina terzolimi juga. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti, berarti nggak usah lagi kita donasi ke Palestina. Ya tetap fitnah Palestina itu sampai kiamat, Pak. Sampai kiamat. Jadi kalau Bapak sudah nolong, saya sudah pernah, bukan sudah pernah, harus terus. Gitu. Agar kita nanti dapat syafaat dari saudara kita, termasuk orang-orang Palestina itu bisa memberikan syafaat. Gitu ya. Dulu orang-orang itu kalau dia mau bantu anak yatim biar tidak kena fitnah, ambil ibunya. Maka dia bisa santuni anak yatim. Udah azan ya? Belum. Jadi kalau mau bantu anak yatim biar bebas bantunya, itu ambil ibunya. Tapi kalau nggak sanggup ya sudah, sesuai kemampuan. Enggak, saya cuma nambah, tapi di sini Palestina. Ada lagi Bapak Mas Prayit? Itu yang tadi kadang-kadang muncul ya karena melihat bagaimana masjid yang ada di Jogja, Jogokarian itu, yang uang masjid itu bisa untuk membantu orang yang sakit, membantu orang yang tadi kena rentenir. Iya. Tapi ketika dibantu tadi yang tetap setelah diselamatkan rentenir lagi. Iya. Iya. Maka mentalnya, kesadaran
kesadaran. Ada masjid yang memang malah hobinya ini apa namanya, saldonya sampai 82 juta gitu, seneng, nggak ada kebanggaan gitu. Iya, ada kebanggaan, padahal WC-nya licin gitu kan, lumutnya banyak, nggak dinyikat, terus nggak keurus, ya untuk apa uang besar-besar itu Pak? Nggak ada pengajian dan lain sebagainya, ya kan. Jadi uang masjid itu seluruhnya dimanfaatkan. Bapak kan kalau begitu infak ke masjid kan, pokoknya saya serahkan uang ini ke masjid, terserah, yang penting bermanfaat untuk kebaikan, begitu. Nanti kalau ada jamaah yang sakit, dibantu pakai uang masjid, nggak apa-apa. Gitu. Ada imamnya yang mau haji, uangnya kurang, bayarin, nggak apa-apa. Imam beneran ya, bukan namanya imam ya. Karena ada imam tapi sholatnya belakangan terus. Imam masbuk ternyata. Nggak apa. Ini uang masjid besar, nggak manfaat. Gimana? Beli tanahnya untuk nanam apa? Nanam kakao apa gitu. Nanti panennya untuk masjid, nggak apa-apa. Kalau beli susah lah, sewa tanah lah, nanam singkong, panennya untuk masjid, nggak apa-apa. Masjid nanti bikin klinik, nggak apa-apa. Iya, saldonya bisa banyak, itu kenapa? Karena zamannya banyak. Iya. Mohon maaf, ini saya dapat informasi langsung dari pembesarnya Masjid Al-Ikhlas, itu sudah kolab. Dari 7 orang donatur besarnya, 2 orang sudah meninggal. Udah kolab itu Pak, masjid Al-Ikhlas depan rumah dinas bupati. Iya. Nah, orang sudah malas juga mau infak karena ini sudah punya donatur, tetap malas sih berinfak. Gitu. Karena dia nggak ngajak masyarakat. Ya masyarakat diajak juga lah. Iya. Melibatkan masyarakat. Ini kira-kira, ya mudah-mudahan kita selamat semua lah, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.